Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya tentang pengenalan SPSS. Apa itu SPSS? SPSS adalah singkatan dari Statistical Product and Service Solution. Mudahnya, SPSS itu merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, khususnya salah satunya di dalam statistika. Kalau kita lihat tampilannya sama persis dengan Excel, tetapi nanti yang akan membedakan kalau di Excel itu di sini ada sheet atau book 1, book 2, book 3 gitu ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 di bawah sini. Tapi kalau di dalam SPSS itu hanya ada dua. Yang pertama adalah data view, yang selanjutnya adalah variable view. Data view, variable view. Di mana di dalam data view dan variable view tidak lain dia menggambarkan proses di dalam ketika kita kemarin melakukan penelitian statistika. Kemarin di awal kita sudah membahas tentang perumusan masalah dan pengumpulan data. Perumusan masalah itu kita mendefinisikan variabel baik korelasi maupun komparasi. Nah, setelah didefinisikan, nanti kita tulis variabel-variabel tersebut di dalam variabel ini. Variabel variabel view ya, di variabel view kita definisikan. Lalu setelah didefinisikan, nanti akan terbentuk kolomnya. Nah, dari setelah terbentuk kolomnya, nanti kolomnya akan terbentuk di sini, nanti baru kita isikan. Kita akan langsung praktik bagaimana kita melakukan input data. Jadi, asumsinya adalah sebelum kita menggunakan SPSS, kita harus sudah mampu mengumpulkan ini. Sudah selesai di dalam pengumpulan datanya. Jadi, harus siap dengan data yang akan diolah. Harus siap dengan data yang akan diteliti. Data sejumlah, di sini contohnya ada 15 data dengan 3 buah variabel gitu ya. Ini data yang akan diolah di dalam penelitian statistika. Maka dari data ini tinggal kita akan lakukan input ke dalam SPSS. SPSS baru bisa dilakukan inputnya kalau kita sudah melakukan pengumpulan data. Sudah punya ini, baru kita bisa masuk ke SPSS. Yang pertama kita adalah fokus ke variable view. Klik variable view, lalu kita akan masuk ke bagian sini. Variabel nama kita akan isi sesuai dengan nama variabelnya. Biar saya mudah di sini, saya akan tuliskan variabel namanya itu yang mudah aja, namanya itu name gitu aja atau nama lah, nama. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi belajar ya. Motivasi belajar, mod belajar gitu ya. Tapi yang perlu diingat dalam nama variabel itu tidak boleh pakai spasi. Spasi bisa kita ganti dengan underscore ya. Jadi misalnya mod belajar, modbel gitu ya. Singkat aja kalau nama variabel. Panjang juga boleh sebetulnya, tapi ini untuk mempermudah. Lalu prestasi belajar matematika ya, MTK. Lalu yang selanjutnya tadi ada variabel jenis kelamin underscore kelamin. Bisa seperti ini, atau tulis jenis kelamin gitu aja juga boleh tanpa spasi ya. Jenis kelamin atau JK gitu aja sih kalau variabel ya, kelamin. Oke, seperti ini. Ini untuk nama variabelnya. Lalu untuk selanjutnya adalah kita mendefinisikan tipenya. Kemarin kita sudah membahas tentang variabel yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ada variabel metrik sama variabel non-metrik. Variabel metrik adalah variabel angka yang bisa dihitung yang terdiri atas variabel interval atau rasio. Sedangkan non-metrik itu terdiri dari variabel yang tidak dapat dihitung, yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan dan juga mengurutkan, yang terdiri dari nominal dan juga nominal dan juga ordinal. Bisa dilihat di sini, ini adalah variabel non-metrik ya, non-metrik. Sedangkan motivasi belajar dan prestasi itu adalah variabel metrik. Ini adalah variabel non-angka. Lalu ini angka non-angka, bukan angka yang dapat dihitung. Sedangkan yang tengah ini, motivasi dan prestasi adalah variabel angka yang dapat dihitung. Artinya ini kita set sebagai numerik, angka. Sedangkan ini sebagai variabel yang non-metrik. Bagaimana caranya? Di SPSS kita set nama dan jenis kelamin sebagai variabel non-metrik.
karena mereka adalah variabel nominal, maka di sini kita klik titik 3 yang ada di sini, klik pada numeriknya, diklik, titik 3 dipilih, lalu pilih string, klik OK. Begitu pula untuk jenis kelamin, caranya sama, titik 3 diklik, lalu string, lalu OK. Itu cara mendefinisikan bahwa dia variabel yang hanya bersifat non-metrik, hanya untuk mengelompokkan variabel nama sama variabel jenis kelamin, bukan variabel angka yang dapat dihitung. Sedangkan motivasi belajar dan variabel variabel prestasi belajar adalah variabel angka, maka ini adalah numerik. Selanjutnya adalah width. Width itu kelebaran, nggak perlu dilewati aja. Lalu desimal, ini kaitannya dengan angka tersebut mengandung desimal atau enggak. Kalau variabel nama sama jenis kelamin jelas karena dia string, nggak ada definisinya, nggak bisa diapa-apain. Sedangkan kalau ini bisa didefinisikan, apakah dia mau pakai desimal atau enggak. Tapi kita lihat di sini angkanya nggak ada yang desimal. Karena nggak ada, maka dari itu di dalam SPSS-nya nanti kita bisa rubah ininya, tinggal kita nolkan semua aja. Nggak usah pakai desimal biar lebih rapi. Salah ngeklik ya yang bagian ini. Angka 2-nya kita jadikan 0 untuk desimalnya. Oke, itu untuk membuat rapi. Yang selanjutnya label. Label itu berisi nama, yaitu pendefinisian dari nama itu maksudnya nama apa dan seterusnya. Nanti biar mudah, ini tinggal Anda langsung isi saja sesuai dengan namanya. Kalau untuk label itu bisa diisi selengkap mungkin dan boleh pakai spasi, misalnya nama siswa. Lalu tadi motivasi ya tulis lengkap aja, motivasi belajar siswa gitu ya. Lalu untuk yang prestasi belajar siswa, boleh seperti ini. Jadi pakai spasi seperti halnya nulis biasa. Lalu di sini untuk jenis kelamin siswa, gitu seperti ini. Jadi untuk label itu isi sesuai selengkapnya gitu. Lalu untuk values, lalu yang lain sebagainya nanti kita pakai ketika kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Baru kita bisa ke sini dulu. Yang pertama kaitannya sama measure. Measure itu adalah singkatan dari ukuran data. Ukuran data itu bersifat yang kemarin saya bahas waktu pendefinisian variabel ya. Pada intinya ada 4 buah variabel yang dikenal dengan variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi di sini itu hanya ada 3. Ada nominal, ordinal, sama scale. Kenapa demikian? Karena scale ini mewakili interval dan rasio. Otomatis scale ini dia mewakili variabel metrik, sehingga kalau untuk ordinal dan nominal ini kan variabel non metrik, sedangkan scale ini adalah variabel metrik. Jadi mudahnya karena di sini motivasi belajar sama prestasi belajar ini adalah variabel yang dapat dihitung, yaitu variabel metrik atau variabel interval atau rasio, maka di sini ditulisnya scale. Sedangkan untuk nama dan juga jenis kelamin karena dia adalah variabel nominal, maka di sininya kita tulis nominal. Kalau ordinal ya tinggal ditulis ordinal gitu aja. Tapi kalau untuk yang di sini kan nama sama jenis kelamin itu kan hanya berfungsi untuk menggolongkan saja, bukan untuk mengurutkan. Maka di sini kita tulis sebagai nominal. Oke, itu untuk pendefinisian variabel selesai. Yang selanjutnya adalah data view. Jadi variabel view sudah, lalu data view. Untuk data view itu kita bisa lihat di sini sudah terbuat kolomnya. Jadi mudahnya ketika tadi mendefinisikan variabel adalah kita membuat kolom. Sehingga ketika diklik data view, kolomnya sudah jadi seperti ini. Kalau kolomnya udah jadi, apa yang dilakukan? Ya tinggal diisi datanya, input datanya. Caranya bagaimana? Ya tinggal di blok saja. Kan dari nama sampai jenis kelamin. Maka datanya kita blok semuanya, tapi namanya ini jangan diblok ya. Nama ini jangan ikut diblok, karena yang ingin kita masukkan hanya datanya saja. Untuk nama kolomnya nggak perlu diblok, lalu kita copy ya. Copy atau Ctrl C juga bisa, Ctrl C. Ini kita enable editing dulu. Tadi ya. Kita blok, Ctrl C,
atau klik kanan, lalu copy, lalu setelah itu kita kembali ke SPSS-nya, kita pergi ke pojok kiri bawah, jadi pastikan kursor ada di kiri atas, lalu Ctrl V, atau bisa juga memakai paste ya, jadi klik kanan, lalu paste. Jadi sampai tahap sini kita sudah bisa melakukan pengisian dari mulai nama, motivasi belajar, prestasi, dan jenis kelamin. Ini yang disebut sebagai proses awal dalam SPSS, yaitu melakukan input data. Nanti pada step selanjutnya kita akan membahas tentang kalau sudah diinput lalu kita bisa ngapain aja. Nah, kita nanti bisa melakukan penyajian data, melakukan deskripsi data, melakukan uji, analisa, dan seterusnya. Agar file ini nggak hilang dan ketika kita masuk ke step-step selanjutnya itu tidak mengulang, maka file ini bisa kita simpan. Caranya sebagaimana ketika kita menyimpan file-file di dalam Microsoft Word seperti biasa ya. Jadi file, lalu bisa dipilih save as, file, save as, diklik. Lalu di sini bisa dilihat di sini ada tipenya juga, ada nama dan juga file type. Di sini save as-nya tinggal spss.sav aja ya, sav, karena biar nanti ketika diklik bisa langsung. Namanya misalnya kita kasih nama misalnya input gitu ya. Input data. Di proses input datanya kita akan simpan dalam bentuk input data, kita save di dokumen, lalu dia tipenya adalah sav.sav. Lalu di sini kita bisa klik untuk tinggal langsung ke save aja ya, klik save atau save kalau Anda bacanya mungkinnya klik save. Lalu setelah klik save nanti selesai. Nanti akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialog ini diabaikan saja karena kotak dialog ini adalah kotak output. Bisa dilihat di SPSS itu kan ada dua, ada halaman untuk mengisi data sama halaman output gitu ya. Nanti akan muncul halaman output. Halaman output ini akan selalu muncul ketika kita selesai melakukan operasi di dalam SPSS. Tadi selesai melakukan save atau penyimpanan, maka ini halaman ini juga akan muncul. Yang jelas setelah langkah seperti ini, maka SPSS-nya sudah ke save. Buktinya kita bisa di close di sini, misalnya kita keluar dari sini ya, close. Kita close, contoh misalnya kita keluar dari SPSS. Nah, ketika sudah keluar kita akan lihat, misalnya kita lihat di dokumen. Di dokumen kita akan mencari filenya yang tadi. Jadi namanya input data yang ini ya, input data.sav. Nah, file ini kita buka input data.sav. Jadi misalnya kita ingin melanjutkan, tinggal klik 2 kali ini. Maka nanti akan langsung terbuka file SPSS yang sudah di save tadi, tanpa harus melakukan langkah dari awal lagi. Jadi nanti akan langsung terbuka file SPSS yang tadi sudah diinputkan, yaitu ini. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari awal, mau penyajian mau apa nggak perlu diulang-ulang terus gitu ya. Itu tentang SPSS. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data dengan menggunakan SPSS. Assalamualaikum.